penulisan papan, pengumuman, artikel, dan juga spanduk di beberapa jalan kota tempat tinggal saya masih terdapat banyak kesalahan, teman-teman. Kesalahan di sini dilihat dari segi penulisan kata yang tidak sesuai dengan Puebi. Apa sih Puebi itu? Kita akan membahas itu. Bukan hanya itu, teman-teman. Kesalahan ternyata juga sering terjadi pada penggunaan kata unsur serapan bahasa asing. Mungkin ini lebih seringnya disebut salah tulis mungkin. Salah tulis di sini entah disengaja ataupun tidak, tapi itu tidak baik ya teman-teman. Jadi melalui video ini saya akan memberikan 5 contoh kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan Puebi dan 5 contoh lagi kesalahan dalam penggunaan kata unsur kata serapan bahasa asing. Nah, teman-teman, apa sih itu Puebi? Puebi adalah kependekan dari P. Pedoman, U. Umum, E. Ejaan, B. Bahasa, I. Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Puebi ini adalah kehadirannya menggantikan dari IED. IED itu ejaan yang disempurnakan yang dulu kita kenal, teman-teman. Setelah itu Puebi ini hadir dengan sebagai bukti bahwa perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia itu sendiri sangat signifikan, teman-teman. Dan Puebi itu di dalamnya memuat tentang kaidah, aturan dalam penggunaan kata, penggunaan tanda baca, dan juga penggunaan ya sejenis penulisan lah, bagaimana aturan-aturannya. Nah, pemirsa, Puebi ini sebagai patokan kita dalam penulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, sekarang mari kita lanjut ke 5 kesalahan dari yang tidak sesuai dengan kata-kata Puebi. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjut pada pembahasan 5 kesalahan yang tidak sesuai dengan Puebi. Salah tulis tidak sesuai dengan Puebi yang sering bertebaran di ruang publik, teman-teman. Contoh yang pertama, kayak kalian bisa lihat kan di gambar yang di belakang ini. Di sana ada tulisan hati-hati. Jadi fokus kita itu langsung ke sana, teman-teman. Kenapa itu salah? Karena teman-teman bisa lihat gambar di belakang saya. Di sana ada tulisan hati-hati. Kenapa fokus kita langsung ke sana? Karena memang di sana kesalahannya, teman-teman. Dalam Puebi yang benar, yang baik dan benar, hati-hati itu seharusnya jangan ada disingkat. Seharusnya hati tidak boleh ada spasi setelah garis itu, juga setelah garis juga tidak boleh ada spasi. Jadi hati garis hati, tidak boleh ada spasi pokoknya di antara garis yang di tengah itu, strip kan namanya. Itu contoh yang pertama. Itu banyak terjadi kesalahan seperti itu, teman-teman. Jadi kalau mau menulis strip dengan bentuk pengulangan kata, itu nggak boleh ada yang namanya spasi. Jangan ada spasi di antara strip itu, teman-teman. Ya, oke. Lanjut contoh yang kedua. Bisa dilihat gambar di belakang saya. Di sana ada tulisannya dijual. Dijual itu, teman-teman, kata jual dengan di itu tuh salah, teman-teman. Kenapa jadi salah? Karena itu dipisah. Itu tidak sesuai dengan Puebi. Yang Puebi yang benar, teman-teman nih ya, aku kasih tahu. Antara di dan juga kata jual itu harusnya digabung. Kenapa aku bilang digabung? Karena kata jual itu adalah kata kerja, dan jikalau mau mempisah antara di dengan kata sebelumnya atau setelahnya, maksudnya dipisah dengan kata setelahnya, itu harus berupa tempat misalnya di sana, di samping, di atas, di bawah,
pokoknya tempat di Jakarta, di Palembang, harus tempat. Kalaunya kata kerja, biasanya dalam PUEB itu aturan yang benar adalah di langsung kata kerja tanpa ada spasi setelah di tersebut. Oke, ingat teman-teman, tanpa ada spasi setelah di untuk kata kerja. Dibangun, dibuat, dilarikan, ya banyaklah contohnya kata kerja itu teman-teman. Jadi untuk kata di belakang itu salah teman-teman, salah di sana. Jadi untuk kesalahan ini mohon diperbaiki ya teman-teman, jangan diulang lagi karena sudah tahu, karena saya sudah memberitahu kalian. Lanjut ke contoh yang ketiga, kesalahan yang ketiga yang saya temukan dari survei yang saya cari di sekitar rumah saya sendiri. Bisa lihat di belakang, juru kampanye Fakih Yazid. Di sini kesalahannya itu di kata stripnya lagi teman-teman. Kalaunya strip itu kan biasanya harus tanpa ada spasi di antara strip tersebut. Nah, di situ kesalahan. Di sana kan ada tulisan Doraemon Words, welcome and enjoy. Nah, teman-teman, di sana kita dapat menemukan kesalahan yang tidak sesuai dengan PUEB, penulisan dalam PUEB. Dari kata Doraemon, kalian bisa fokus ke sana. Dari kata huruf D, itu benar huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berada di awal dari kata. Biasanya huruf kapital ini untuk memulai suatu kalimat itu huruf kapital juga. Kalian bisa membaca di kaidah-kaidah PUEB yang sudah dibagi. Oke teman-teman, untuk kata huruf D itu benar sudah untuk penggunaan huruf kapital yang berada di awal kata. Tapi untuk penggunaan huruf R yang kapital di tengah-tengah kata itu salah teman-teman, tidak sesuai dengan PUEB. Yang benar itu R-nya itu harus kecil juga. Lalu O itu kan kalaunya di tengah-tengah kata kayak gitu, kalau nggak di awal nggak perlu harus O-nya itu besar teman-teman, harus O kecil aja deh kayak gitu. Jangan kalau misalnya mau Doraemonnya O-nya besar sama R-nya besar tetap nggak mau dirubah, kalian bisa ubah tulisan Doraemon itu menjadi kapital semua alias huruf besar semua. Nah oke teman-teman, dan contoh yang terakhir bisa dilihat gambarnya. Di sana ada tulisan bersih di tangan Anda. Sama penjelasannya dengan sebelumnya, di tangan Anda itu kan di sana jadi salah teman-teman, karena tangan itu kan sudah menunjukkan letak, bukan kata kerja. Di tangan, di kepala, di tangan, di kepala, di tangan, itu letak teman-teman. Jadi seharusnya bukannya disambung kata itu, harusnya itu dipisah teman-teman. Nah ini maksudnya kesalahannya. Kadang ada yang kata kerja malah dipisah, bukan kata kerja alias kata yang menunjukkan tempat malah disambung. Nah itu salah teman-teman. Jadi untuk kata di tangan itu yang benernya adalah di spasi tangan gitu teman-teman. Aduh itu ayam siapa lagi, sabar. 5. Kesalahan penggunaan unsur kata serapan bahasa asing. Contoh yang pertama, kita lihat di samping saya. Di situ ada tulisannya sebuah toko ponsel ya teman-teman, toko ponsel. Di atasnya itu tulisannya service center. Ya kalau dibaca sih bener-bener aja teman-teman, service center. Tapi ini untuk ponsel apa untuk center yang untuk menyala-nyala gitu teman-teman. Jadi rada bingung ya saya. Jadi service center kalau dibaca bener tapi tulisannya salah. Di sini letak kesalahannya itu di kata center teman-teman. Kata center itu salah. Kenapa? Karena center itu kalaunya pusat kan, artinya
Kalau dalam bahasa Inggris center, tulisannya itu yang benar bukan S, tapi adalah C, center. Kalau dibaca secara orang yang biasa lah, mungkin bacanya tanpa tahu bahwa itu bahasa Inggris, dibacanya center. Tapi kalau dalam bahasa Inggris benar tulisannya seperti itu, dibacanya center. Jadi pakai huruf C ya teman-teman, yang benar. Nah, ini salah satu kesalahan yang saya temukan. Mungkin banyak juga ditemukan di tulisan-tulisan lain mungkin. Pokoknya itu salah ya teman-teman. C, center, harus pakai C. Center itu ganti pakai C, S-nya itu. Nah, ini salah satu contoh kesalahannya. Lalu lanjut contoh yang kedua. Oke, di sana ada studio foto. Tulisan studio foto, tapi bukan itu kesalahannya teman-teman. Contoh yang kedua ini kesalahannya banyak. Jadi mungkin saya cuma bisa ngambil di sini kesalahannya. Ada 2 atau 3, itu mungkin yang kedua, yang ketiga. Jadi perlu satu foto aja untuk kesalahannya. Dari kata apa ya itu? Itu. Dari kata Bluetooth. Di sana tulisannya Bluetooth kan teman-teman. Kalaunya Bluetooth di sana dibaca, itu bener aja teman-teman. Kalau kita dengar terus kita baca, dengar itu bener-bener aja. Tapi padahal dalam kata bahasa Inggris itu yang benar itu tulisannya B L U E, Bluetooth, T O O T H. Jadi Bluetooth. Nah teman-teman, di sana kalaunya Bluetooth doang itu salah teman-teman. Yang benarnya itu Bluetooth yang seperti saya jelaskan sebelumnya, B L U E, Bluetooth. Nah itu tulisannya yang salah. Itu satu contoh. Lanjut ke kesalahan berikutnya di foto yang sama. Yang ketiga kesalahannya itu adalah kata flash disk. Flash disk di sini kan untuk menyimpan data gitu kan teman-teman. Data laptop, data di laptop maksud saya. Dari kata flash disk ini salahnya itu adalah, kita lihat di sana, flash disk itu tulisannya kalau dibaca aja kan benar teman-teman, kalau kita dengar benar, tapi tulisannya itu salah teman-teman. Yang benar itu adalah F L A S H, flash disk, D I S K, disk, flash disk. Jadi tulisan yang di belakang itu teman-teman, atau yang digambar yang kalian lihat saat ini itu salah teman-teman. Seharusnya flash disk itu tulisannya bukan gitu. Flash disk yang benar F L A S H D I S K, flash disk. Nah sekarang itu yang benar. Lanjut ke yang ketiga, keempat mungkin keempat ya teman-teman ya. Lupa deh. Kesalahan di foto yang sama yang keempat itu ada tulisannya scan foto ya teman-teman, scan foto. Kalau di atasnya tuh studio foto itu benar foto benar dalam kata bahasa Inggris, tapi ujungnya di paling pojok bawah sebelah kanan atau kiri itu salah teman-teman. Itu yang benernya adalah scan, dari kata scan dulu. Scan itu yang benar bukan gitu, tapi S C A N, scan. Nah itu dia teman-teman, totalnya ada 10 kesalahan dari 5 kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan WebI, dan 5 kesalahan penggunaan kata bahasa asing. Teman-teman, dari pembelajaran kita, semoga kalian bisa makin banyak, makin tambah ilmu. Nah teman-teman, oke, mungkin itu saja dari 10 kesalahan yang saya temukan. Ya mungkin beberapa dari kita mungkin dari sini tambah tahu, tambah ilmu gitu. Jadi mohon maaf atas kesalahannya dan saya menyampaikan. Oke teman-teman, kita lanjut dengan saya akan menjelaskan tentang apa ya.
Oke teman-teman, saya akan lanjut menjelaskan tentang 3 jenis paragraf menurut tujuannya. Yang pertama adalah paragraf narasi, yang kedua adalah paragraf deskriptif, dan yang ketiga adalah paragraf persuasif. Paragraf narasi, apa sih itu paragraf narasi? Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan tentang kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung berdasarkan kronologi atau urutan peristiwa, teman-teman. Kejadian yang disampaikan atau peristiwa yang disampaikan di dalam paragraf narasi ini bisa berupa cerita nyata atau non-fiksi. Lalu yang kedua itu bisa berupa cerita fiksi atau hanya berupa khayalan semata. Biasanya paragraf narasi ini juga membuat para pembacanya seperti mengalami kejadian yang diceritakan dalam paragraf narasi tersebut, pemirsa. Maksud saya, teman-teman. Udah kayak pembawa acara silat. Nah, itu dia teman-teman. Totalnya ada 10 kesalahan dari 5 kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan Webi, dan 5 kesalahan penggunaan kata bahasa asing. Teman-teman, dari pembelajaran kita, semoga kalian bisa makin banyak, makin tambah ilmu. Nah teman-teman, oke, mungkin itu saja dari 10 kesalahan yang saya temukan. Ya mungkin beberapa dari kita mungkin dari sini tambah tahu, tambah ilmu gitu. Jadi mohon maaf atas kesalahannya dalam saya menyampaikan. Oke teman-teman, kita lanjut dengan saya akan menjelaskan tentang apa ya? Oke teman-teman, saya akan lanjut menjelaskan tentang 3 jenis paragraf menurut tujuannya. Yang pertama adalah paragraf narasi, yang kedua adalah paragraf deskriptif, dan yang ketiga adalah paragraf persuasif. Paragraf narasi, apa sih itu paragraf narasi? Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan tentang kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung berdasarkan kronologi atau urutan peristiwa, teman-teman. Kejadian yang disampaikan atau peristiwa yang disampaikan di dalam paragraf narasi ini bisa berupa cerita nyata atau non-fiksi. Lalu yang kedua itu bisa berupa cerita fiksi atau hanya berupa khayalan semata. Biasanya paragraf narasi ini juga membuat para pembacanya seperti mengalami kejadian yang diceritakan dalam paragraf narasi tersebut, pemirsa. Maksud saya, teman-teman. Udah kayak pembawa acara silat. Kita lanjut teman-teman ke ciri-ciri paragraf narasi. Pertama, ciri-cirinya mempunyai atau memiliki alur atau plot, konflik, lalu tokoh, dan juga latar. Jadi paragraf narasi itu memiliki alur, tokoh, konflik, dan juga latar, teman-teman. Latar itu kan banyak gitu, suasana, tempat, dan situasi. Yang kedua, memakai sudut pandang penulis. Yang ketiga, berisi pengalaman tentang penulis. Ada unsur. Yang keempat, mungkin ada unsur rangkaian waktu dan informasi. Yang kelima, menunjukkan unsur tindakan dan perbuatan. Mempunyai tokoh dan perwatakan yang jelas. Lalu yang terakhir itu memakai urutan waktu dan tempat yang saling berhubungan, teman-teman. Jadi contoh dari paragraf
Jadi contoh dari paragraf narasi ini bisa kalian lihat. Ini dia contoh paragraf narasi belakang itu teman-teman. Lanjut ke paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua ini adalah paragraf persuasi. Apa sih paragraf persuasi itu? Jadi ya teman-teman, paragraf persuasi itu adalah paragraf yang mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca supaya mengikuti atau melakukan apapun yang dituliskan dalam paragraf tersebut. Jadi paragraf persuasi ini dibuat dengan pemahaman atau asumsi bahwa setiap pandangan dari manusia itu sendiri bisa berubah-ubah teman-teman. Oke, ciri-ciri dari paragraf persuasi. Yang pertama adalah sering menggunakan kata atau kalimat yang ciri-ciri dari paragraf persuasif adalah yang pertama itu sering menggunakan alasan-alasan yang diikuti dengan data dan juga fakta dan fakta yang mendukung untuk mengajak. Mengingat paragraf ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Yang kedua berupaya untuk teman-teman. Yang pertama itu dari ciri-ciri paragraf persuasif ini adalah teman-teman. Ciri-ciri dari paragraf persuasif yang pertama adalah sering memakai alasan-alasan yang diikuti dengan data dan fakta untuk dijadikan sebagai pendukung untuk mengajak. Mengingat paragraf ini adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Yang kedua adalah berupaya untuk meyakinkan pembaca untuk melakukan apa yang dituliskan dalam paragraf persuasif itu teman-teman. Lalu yang ketiga itu banyak memakai kata atau kalimat berupa ajakan seperti ayo, marilah, lalu lakukanlah, dan lain-lain teman-teman. Kalian bisa lihat contoh paragraf persuasif berikut ini. Jadi itu teman-teman contoh dari paragraf persuasif.